Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah jangan menyerah pada keadaan. Terkadang Tuhan membiarkan kita berada dalam situasi yang membuat kita nyaris kehilangan pengharapan atau putus asa. Tetapi ternyata Tuhan mau menyatakan bahwa Dia ada dan Dia berkuasa. Lamanya waktu menunggu hasil perjuangan, besarnya pengorbanan untuk mendapatkan yang diinginkan, seringkali tidak sebanding dengan apa yang didapatkan. Namun, iman kepada Allah yang berkuasa dan keyakinan bahwa Allah sanggup mengatasi segala persoalan akan membuat kita akan melihat bahwa Tuhan berkuasa seturut kehendak dan rencananya. Katakan amin. Dalam perikop Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43 terdapat dua peristiwa mujizat yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dan yang kedua, membangkitkan putri Yairus yang sudah meninggal. Bapak Ibu semua, dengan catatan Injil Markus tersebut, kedua peristiwa itu terjadi dalam satu rangkaian yang berurutan. Sebagai seorang pemimpin rumah ibadat, Yairus sebenarnya sedang mempermalukan dirinya ketika tersungkur memohon kepada Yesus agar menyembuhkan putri satu-satunya. Nampaknya hal tersebut yang membuat Yesus akhirnya tergerak untuk memenuhi permintaan Yairus. Di Markus 5 ayat 21 sampai 23 dikatakan sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Nah, ketika dalam perjalanan ke rumah Yairus, Yesus berhenti karena ia sadar ada kuasa yang keluar dari dirinya. Akhirnya ada seorang perempuan yang tersungkur lalu mengakui apa yang dia lakukan dan alami setelah menjamah jubah Yesus. Perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun itu sembuh dan imannya diapresiasi oleh Yesus sendiri. Namun bagi Yairus, kejadian itu seolah-olah menjadi penghambat dan menghalangi Yesus akan menolong anaknya. Dan memang dicatat bahwa ada utusan yang memberitahukan bahwa anaknya sudah mati. Markus 5:35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Terlambat sudah usaha untuk menyelamatkan putri kesayangannya. Kira-kira begitu. Tetapi tidak ada kata terlambat dan usaha yang sia-sia jika Tuhan berkenan. Yesus sanggup membangkitkan putri Yairus yang sudah mati dan pada saat itu berusia 12 tahun. Kedua kisah tersebut menunjukkan bahwa iman orang-orang yang pantang menyerah akan diperhitungkan Tuhan. Perjuangan untuk mendapatkan pertolongan Tuhan harus terus dilakukan meskipun sulit dan seolah-olah sepertinya tidak ada guna, bahkan tidak ada hasilnya. Namun kita tidak menduga waktu dan cara Tuhan untuk menunjukkan kehendaknya. Oleh sebab itu, iman dan keyakinan kita harus tetap teguh ketika menghadapi berbagai masalah dan tidak menyerah meskipun tidak mudah. Saudara, jangan menyerah pada keadaan. Kuncinya ada di respon kita. Respon sikap kita terhadap kesulitan dan penderitaan hidup ini menentukan seberapa besar iman kita kepada Tuhan dan kesetiaan kita untuk tunduk kepada kehendaknya. Sebagai pengikut Kristus, orang yang ditebus Kristus, dipilih Allah dan diperlengkapi oleh Roh Kudus, kita tidak boleh menyerah. Sebaliknya, kita harus terus menghidupi dan menyatakan kebenaran firman Allah meski tidak mudah. So, jangan sampai kesulitan dan penderitaan kehidupan membuat kita menjadi kecewa, sakit hati, frustasi, lalu membuat kita kehilangan iman kita kepada Tuhan. Saudara, percaya kepada Tuhan dan tunduk pada kehendaknya adalah kekuatan setiap orang percaya. Itu adalah anugerahnya karena kuasa Roh Kudus yang memampukannya. Jadi bagi setiap kita yang sedang menghadapi atau mengalami situasi yang teramat berat, yang teramat sulit, maka yang paling utama yang harus diingat adalah Tuhan itu masih ada. Dia tetap hadir dan berkarya dalam kehidupan kita di tengah segala persoalan. Oleh sebab itu, teruslah berdoa minta kekuatan dan pertolongan Tuhan agar tetap percaya dan memahami apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita. Ingatlah, ada Roh Kudus yang akan memampukan mewujudkannya. So, tetaplah percaya, tetaplah setia. Tuhan Yesus beserta kita semua senantiasa. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.